silakan berdiri, kita berdiri sekali lagi sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini. Nah, masih semangat atau tidak? Walaupun sudah siang ini Bapak Ibu ya. Ini bisa juga digunakan untuk membuka kelas kita. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah bergerak sama, sudah berkeringat di Yulia. Ini merupakan aksi nyata modul 1 titik 4 budaya positif. Aksi nyata bukan semata-mata saya itu melakukan aksi nyata, tapi kita semua nanti akan berpengaruh di dalam kelas kita. Apa itu budaya positif? Ini yang akan saya jelaskan pada siang hari ini. Kalau Bapak Ibu melihat modulnya kok langsung 1-4 Pak, yang satu-satunya mana? Saya jelaskan sebentar biar tidak bingung, dan itu akan terkoneksi apa yang ada di dalam modul 1.1 sampai 1.4. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan dulu perkenalkan, saya Bernardo Jati Promo, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Palembang. Dengan fasilitator saya itu Ibu Wahyu Nurhidayati MPD, berasal dari Cikampek, Jawa Barat. Kemudian itu ada pengajar praktik yang setiap bulan datang ke sekolah mendampingi saya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah melihat, namanya Ibu Yohana Sarpol MPD, bertugas di SMK Negeri 5 di Demang Lebar Daun. Ini merupakan kaitan dari modul 1.4 yang saya bicarakan di awal. Kita harus mengetahui apa itu refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan kita itu berpusat pada KHGI, terlebih Bapak Ibu atau kita semua yang sedang menjalankan kurikulum merdeka. Kalau membaca bukunya terus terang tebal sekali. Saya hanya mengambil intisarinya saja. Begitu terjun ke dalam modul ini, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di awal. Tapi setelah belajar semuanya, ini yang sudah saya lakukan. Benar atau salah, kita sendiri yang tahu. Apa yang ada di modul ini, apakah kita sesuai cara mengajar kita atau tidak? Mari kita bicarakan bersama. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan pembelajaran harus berpusat pada siswa.
student center. Itu yang terjadi pada kurikulum ini. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami. Yang dulu bertolak dari teacher center atau pembelajaran itu pusatnya guru, beralih pembelajaran berpusat pada siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Kemudian pembelajaran itu berdasarkan minat dan bakat. Apa yang dikatakan dalam buku KHD itu betul dalam filosofi ini. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu dari siswa kita. Mereka ada bakat sendiri-sendiri. Ini bakatnya menari, kita suruh menyanyi, bertolak belakang. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar yang dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Sama, saya juga itu kebanyakan bukan menuntun, tapi N-nya berubah diganti T. Menuntut, kamu harus jadi orang begini-begini, kamu ulangan harus dapat nilai 100, kita menuntut. Tapi yang dikatakan nanti kita tuntun kemana arahnya. Itu yang harus kita lakukan sebagai guru. Selanjutnya, guru itu bisa diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, bahwa anak-anak itu adalah bibit-bibit yang harus kita tanam, yang harus kita semaikan. Sekalipun anak-anak itu bibitnya jelek, bibit yang tidak bagus, kalau kita beli di pasar itu bibit apa saja pasti ada yang buruk ya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita siram terus, maka mereka akan menjadi anak yang hebat dan berhasil. Selanjutnya, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan kebiasaan kebudayaan yang ada di sekitar kita, motivasi dalam diri kita. Kodrat zaman kaitannya dengan abad 21. Anak-anak sudah canggih dalam menggunakan teknologi. Itu yang dituntut dalam kantin. Yang lain sistem Among, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua. Ingarso Suntulodo, Imadio Namunarso, dan Tuluri Handayani. Mengapa yang diambil dalam logo pendidikan itu hanya yang terakhir, kok tidak yang pertama? Itu Tuluri Handayani. Di belakang kita harus memberikan teladan dorongan pada anak. Itu yang mendasari kita dalam sistem Among ini, sehingga anak-anak itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu memakai kata yang sebenarnya sulit, apalagi saya. Anak itu harus bahagia, anak itu harus selamat dalam mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang harus kita tuntun. Itu refleksi yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai guru bergerak ini bukan hanya nilai-nilai guru bergerak, tapi Bapak Ibu saya memiliki nilai-nilai ini. Yang pertama itu sebenarnya berpihak pada murid, pasti saya yakin di kelas Bapak Ibu pasti berpusat pada siswa kegiatan pembelajaran ini. Yang kedua, mandiri itu selain kita memiliki nilai-nilai ini, anak juga diharapkan juga memiliki nilai yang sama, mandiri, tanpa diberitahu, oh anak tahu apa yang harus dia lakukan, tiket kelas, menjaga kesopanan dan sebagainya, belajar tidak perlu diomong-omong. Reflektif artinya di sini kita mengajarkan berdasarkan pengalaman. Kalau kita tidak mengajarkan berdasarkan pengalaman hanya textbook saja, itu akan membuat sulit siswa. Tapi kalau dia diberi refleksi, kegiatan reflektif, bahwa pembelajaran itu diambil dari pengalaman yang sudah dilalui dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kolaboratif. Ini sudah kita berkolaborasi bersama. Sangat berterima kasih. Yang terakhir, inovatif artinya kita menemukan suasana baru, menemukan terobosan-terobosan baru. Apa yang tidak ada di dalam kelas kita sudah lakukan. Sudah banyak sekali yang sudah kita lakukan, termasuk Bapak Ibu semua.
Itu nilai yang ada pada guru bergerak juga pada kita semua. Peranannya apa? Itu ada peranannya. Peranan yang pertama, pemimpin pembelajaran. Kita semua yang ada di sini memimpin pembelajaran yang ada di kelas. Betul Bapak Ibu? Betul? Ya. Kita menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa, menjadi coach bagi guru lain dalam membuat soal, dalam menentukan refleksi bagaimana si A, si B, si C tadi bermasalah di kelas. Bapak Ibu sudah membuat komunitas sendiri, kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri, guru bidang studi sendiri. Walaupun guru bidang studi sendirian, ada yang namanya komunitas di situ. Kalau Bu Novi ada yang namanya KKG, guru agama, KKG guru PJOK. Dan kita komunitas kecil antar paralel atau kelas rendah kumpul semua di kelas Yuli, kelas tinggi kumpul semua di sebelah perpustakaan. Itu juga merupakan peran kita. Saya ini Bapak Ibu sudah merasakan kita semua yang ada di sini mendorong kolaborasi. Ayo, kita harus berkolaborasi bukan hanya dengan sesama guru, dengan murid, dengan orang tua dan yang ada di sekitar kita, pemangku kepentingan kita. Mewujudkan kepemimpinan murid, Bapak Ibu sudah mencetak murid yang banyak yang berhasil. Tadi sudah dicontohkan hal kecil, Melvinia tampil penyanyi. Artinya dia berani menunjukkan bahwa dia bisa di dalam kelas, dalam diskusi kelompok, berani maju. Itu menunjukkan kepemimpinan murid, student agency, penggerak komunitas praktisi yang sudah dilakukan tadi. Ini peranan-peranan kita. Saya ini Bapak Ibu sudah memiliki peranan-peranan tersebut. Tapi yang terakhir itu budaya positif. Budaya positif itu kita bisa melihatnya apa sih ciri khas yang ada di sekolah kita, apa yang kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Topik kita pada siang hari ini itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol guru, restitusi dengan melakukan segitiga restitusi. Penasaran? Apa sih itu 5 posisi kontrol? Kita ada posisi kontrol, saya juga belum tahu. Semuanya ini saya baru tahu. Walaupun ada beberapa di antara ini menjalankan, tapi oh itu namanya. Nanti Bapak Ibu akan melihat. Bapak Ibu yakin juga sudah melaksanakan apa yang namanya segitiga restitusi, mungkin dengan cara yang berbeda, terutama dalam menyelesaikan suatu masalah di kelas. Disiplin positif. Kita bisa memaknai disiplin positif. Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga cenderung dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Mengapa ketidaknyamanan? Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Harapannya kita sebagai pendidik menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu dilakukan berdasarkan motivasi yang ada di dalam diri, bukan motivasi luar, guru, orang tua, teman. Itu motivasi luar. Mereka berhasil melaksanakan disiplin apabila mereka bisa menghargai nilai-nilai diri baik yang ada di sekitar mereka. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Ini yang harus dihindarkan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat.
Sifat disiplin adalah self disiplin, artinya mewajibkan diri sendiri untuk berusaha keras melakukan hal yang baik. Tadi yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi ada 3 motivasi dalam manusia itu. Dalam diri manusia ada 3 motivasi, Bapak Ibu. Dalam diri manusia ada 3 motivasi. KHD menyatakan dalam mencapai kemerdekaan maka kita harus melaksanakan atau melakukan kegiatan disiplin. Ini ada pesan slogan dari KHD. Mohon maaf kalau saya membahasakannya kurang tepat. Di sini bahasa Jawa kebetulan. Saya sedikit sebalik bisa. Mardika itu jarwonya noramu melepasi pangre ning uga kuat kuasa mandiri Priyanggo. Artinya di situ ada. Artinya merdeka itu tidak terlepas dari perintah. Merdeka bebas, tidak terlepas dari perintah. Akan tetapi cakap itu cakap untuk memerintah diri sendiri, bisa memerintah diri sendiri, bukan bebas saja, tapi bisa memerintah diri sendiri. Itu yang dikatakan KHD merdeka. Jadi dalam merdeka ini harus ada disiplin. Disiplin tanpa ditambahi kata positif itu sudah merupakan hal baik. Disiplin tanpa ditambahi kata positif, apalagi ada yang namanya disiplin positif, malah 2 jempol. Ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Saya juga baru tahu. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada anak yang seperti itu enggak, Pak? Ada. Jadi anak itu disiplin hanya untuk menghindari hukuman karena takut. Ada. Kamu harus mengerjakan tugas, nanti saya akan periksa daripada saya dukung. Itu motivasinya. Yang kedua, hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya akan masuk pagi, datang ke sekolah tepat waktu, boleh diberi bintang sama ibu. Itu motivasinya. Itu merupakan motivasi secara eksternal yang hanya 10% akan didapatkan anak. Tetapi yang ketiga, kalau anak memiliki motivasi dengan memiliki hal menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, nilai kebajikan, saya rasa nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik. Dia pasti menjadi orang yang harmonis, menjadi orang yang pokoknya lebih ke arah yang positif. Hidup menurut roh, ya, kalau dalam agama hidup menurut roh, berbuat baik. Jadi motivasi di dalam diri. Kalau tidak ada motivasi di dalam diri anak itu, sudah. Contohnya banyak sekali yang kita temui di kelas kita. Jadi 2 motivasi ini merupakan motivasi secara eksternal. Saat siswa melakukan disiplin, takut dihukum. Saya ikut upacara bela daripada nanti dihukum harga suruh berdiri. Motivasinya itu karena takut, ancaman. Ini merupakan motivasi ekstrinsiknya. Yang kedua, siswa melakukan disiplin diri karena mereka ingin mendapatkan imbalan. Datang ke sekolah, diberi bintang. Datang ke sekolah tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu pada saat jam 9, saya diberi permen. Kita tidak akan dihargai oleh murid, itu akan merusak hubungan kita. Itu akan merusak hubungan kita. Kita tidak akan dihargai. Anak motivasinya, saya akan datang tepat waktu kalau saya diberi permen. Saya akan mengerjakan tugas kalau saya mendapatkan nilai 100+. Itu motivasinya. Ini yang harus
harus kita ketahui. Jadi dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, siswa akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Hal tersebut merupakan motivasi intrinsik. Anak itu pasti memiliki, cuma kurang sadar tadi. Kita juga kadang-kadang kurang sabar. Ayo, terlambat lagi. Nah, mengapa guru mengatakan seperti itu? Nanti ada pengaruhnya Bapak Ibu. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan sekolah kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya ada sesuatu yang terjadi, baik itu hukuman maupun konsekuensi. Ini yang harus dihindarkan. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ketiganya saling berkaitan. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan keyakinan sekolah yang selama ini kita jalankan. Keyakinan kelas itu merupakan bentuk konkret, bentuk abstrak yang lebih rinci, yang lebih mudah, dan lebih bisa dipahami sehingga anak-anak tidak sulit untuk mempraktekannya. Kalau berkaitan dengan peraturan, pasti ada yang namanya hukuman. Pasti. Kamu melanggar ini, bawa senjata tajam, kamu melanggar pasal ini, hukumannya adalah sanksi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat apa yang sudah diperbuat oleh anak itu. Sebenarnya itu juga tidak baik ya. Tapi konsekuensi di sini merupakan cara yang berhasil, bisa dikatakan berhasil. Contoh seperti anak datang terlambat. Konsekuensinya apa? Kita tidak menghukum. Jangan terlambat lagi. Jam berapa sudah ini? Pasti alasannya macet. Seringkali kita berbicara seperti itu. Saya juga sama. Awal-awalnya tidak tahu. Tapi setelah ini, begini. Seandainya kita ditukar, dibalik. Kalau kita di posisi anak, tok permisi Pak. Ada yang terlambat. Apakah kita berkata demikian? Kalau kita seperti itu, kita harus terlambat lagi, jam berapa ini sudah? Bagaimana rasanya? Seperti itu kan? Jadi konsekuensinya, apabila anak datang terlambat, akan telah mendapatkan sebuah materi pelajaran. Itu sebuah konsekuensi, itu sudah sebuah hukuman loh. Sudah menyakitkan. Tapi ada caranya. Yang ketiga tadi, restitusi. Nanti Bapak Ibu melihat di video terakhir. Ini konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini menurut dosen. Ya. Kementerian Guru, Kemendikbudristek ini mengulas modul saja melalui seseorang yang bernama dosen. Dosen bukan di Gojek ya, dosen mirip banget bukan. Pada bukunya tahun 2004, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Kamu harus gini-gini, biar mereka sendiri yang menemukan solusinya. Kelihatannya saja memang enak, sebenarnya susah. Saya harus membuat skenario dengan bukunya. Itu sangat sulit sekali. Bagaimana ini kalau dipraktekkan sungguhan? Tapi benar itu adanya. Kita harus melaksanakan restitusi. Makanya saya harus menggerakkan hati Bapak Ibu, hindarilah hukuman. Walaupun sejengkel-jengkelnya kita dengan anak, saya juga jengkel kadang-kadang. Kevin pakai baju luar terus saya jengkel, tapi saya tanya, apakah saya menghukumkan? Sebisa mungkin saya hindari hukuman itu, karena hukuman itu akan merusak. Kalau kita seperti itu kan rasanya ngomongnya enak ya. Tapi saya kalau kita memperlakukan anak seperti itu dan kalau kita diperlakukan dengan hal yang sama, bagaimana? Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
berbuat salah tidak apa-apa. Tapi apa yang bisa kita ambil dari kesalahan tersebut? Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita, apa sih, berefleksi, apa yang sudah kita lakukan benar atau belum. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang menemukan solusi siapa? Bukan kita, tapi anak sendiri. Bagaimana nanti anak akan kita kejar terus. Seperti kemarin Kevin saya kejar terus. Ini contoh nyata. Salahnya saya memanggil dia itu bukan di tempat yang kosong. Saya ingin melakukan restitusi, tapi saya salah tempatnya di kelas. Walaupun hanya bisik-bisik di kelas, anak-anak mengerjakan tugas, tapi ada yang mengerjakan tugas di perpustakaan. Saya memanggil Kevin, gara-gara cuma selalu saya bilang, Kevin bajunya. Dia itu keyakinan kelas kita. Apakah rapi? Saya bandingkan dengan kebaikan. Kevin, saya tanya sama kamu, apakah saya menghukum kamu? Itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Saya korek kembali, mengapa sih alasan Kevin itu bajunya selalu dikeluarkan? Enak pak, ribet pak kalau pakai tali pinggang pak. Aku cekin terus pak bajunya keluar. Terus saya kejar terus. Coba kalau bajunya rapi pakai tali pinggang, itu kira-kira enak nggak lihatnya? Saya sampai ngalah ngomongin. Kalau kita ngegas, sudah nggak bakal selesai. Ujung-ujungnya, ada nggak sih tali pinggang Kevin di rumah? Ada pak, dia jawab. Tapi orang di rumah itu bilangnya kalau dia minta tolong, kan bisa pakai dewek. Saya sampai ngalahin, dari situ dia nangis. Silakan ada Kevin dalam harus saya. Dia nangis. Nangis. Gak bohong saya. Saya nggak tahu dia sadar atau tidak, dia nangis. Jadi kamu ada tali pinggang? Pertama diam saja. Kalau nggak ada saya belikan. Artinya dia berbohong kan? Saya kejar terus. Inilah namanya restitusi. Saya kejar terus biar dia menemukan solusi sendiri. Bawa tali pinggangnya kalau memang ada. Kalau nggak ada saya belikan. Nggak bisa masak pak belakang. Mungkin badannya terlalu gemuk. Oke saya belikan. Oke. Tapi saya tidak putus akal. Terus sekarang kalau memang itu ada, besok bawa ke sekolah, kamu minta tolong saya, Pak, tolong pakaikan ikat pinggang saya. Kalau memang orang di rumah itu tidak bisa memakaikannya, besoknya dia bawa Bapak Ibu sampai sekarang. Walaupun tali pinggangnya copot, kalau tidak saya ada usaha. Itulah yang dinamakan restitusi. Ada pertanyaan halus, tidak usah dengan nada-nada tinggi. Ini ciri-ciri restitusi. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal apabila kita sebagai seorang penghukum kita yang berhasil, tapi anak yang merasa dihukum itu akan merasa tersakiti. Dia tidak akan nyaman, merasa takut, terpaksa. Murid akan menyembunyikan kesalahan, murid menjadi tidak percaya diri, minder. Ini karena hukuman. Dia merasa dihukum terus karena memang kesalahan dia, betul kesalahan. Tapi kita harus sebisa mungkin menghindari yang namanya hukuman. Kita menghukum salah, tidak menghukum juga salah. Apa solusinya? Restitusi. Itu yang disampaikan di restitusi. Ada 3 komponen antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini identitas yang dicap gagal. Orang hukum itu sebagai penghukum. Terangkan lagi, adanya keras. Anak merasa dibentak-bentak, kan kecil hati loh. Terang. Saya itu sebagai guru muda, masih banyak guru-guru saya yang ada di sini, di Saverius. Saya tidak ingat mereka ketika mereka memberikan materi, tapi yang saya ingat perilakunya memperlakukan saya seperti apa dulu.
Begitu juga dengan kita. Apa yang kita perlakukan 20-30 tahun yang akan datang, dia ingat, oh guruku menghukum, oh guruku suruh bersihkan WC, suruh nikah di WC. Dia ingat, bukan dia ingat jasa-jasa kita, memberikan nilai-nilai, memberikan materi di kelas, tidak. Itu yang akan lebih menyakitkan. Konsep disiplin identitas gagal lainnya berkaitan dengan penghargaan, bahwa penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberinya penghargaan. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, tadi yang saya sampaikan, dia termotivasi disiplinnya karena penghargaan, bukan karena motivasi ketulusan menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka sendiri. Merusak hubungan, yang saya katakan di awal tadi. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya menyenangkan gurunya. Kita senang, ya, itu udah tidak terlambat. Karena dikasih tanda bintang tadi. Ada nggak solusi lain? Ada. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ini saya yakin kita mengalami semuanya. Konsep ini akan mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Yang terakhir, menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Ini yang dipelajari oleh Kemendikbudristek. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua di kelas. Mereka merasa itu dihukum, bahwa saya tidak bisa mencapai yang pertama. Ini yang dipelajari di modul kami. Ini sebenarnya penghukum. Saya mau yang satu, Bu. Bapak ranking 2. Merasa terpukul, sedih. Maaf, suara ranking 2. Ada terjadi di murid kita? Ada terjadi Bapak Ibu? Saya belum ada. Motivasinya apa? Selalu begini. Jadi berkaitan dengan ranking ini baru ya, banyak problematikanya. Konsep disiplin yang dikatakan identitas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu perbuatan jangka pendek, bukan jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan, kita perlu berbasis data. Oh, ada itu datang terlambat, konsekuensinya apa, sudah 5 kali, sekian kali, dan seterusnya. Stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Berbeda dengan restitusi. Restitusi menuntut murid itu bertanggung jawab atas perilakunya. Mereka sendiri yang akan menanggung hasil perbuatannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menghormati dirinya juga orang lain. Teori kontrolnya, memegang kontrol diri. Sekarang berkaitan dengan kontrol ini. Yang mengontrol diri kita itu orang lain atau diri kita? Diri kita. Contoh, Pak bisa diri. Genggam, tangannya genggam. Ya, nanti bergantian. Genggam itu sekuat-kuatnya. Saya mencoba. Saya akan buka. Genggam mas sekuat-kuatnya. Bisa kan? Bukan kami berarti tidak bisa. Karena apa? Pak Arga memiliki kontrol sendiri agar dirinya tidak dikontrol oleh orang lain. Ya. Tidak dikontrol oleh orang lain. Orang lain juga tidak bisa sebenarnya mengontrol diri orang lain. Kita mengontrol orang lain. Ya seperti itu. Terima kasih Pak. Mukul kita lagi Pak Arga, namanya kan diujuk kita. Nah, kalau kita tetap termotivasi merayu, kalau dia mempunyai kontrol yang baik, diri saya ini berkomitmen saya harus memberikan dulu apa yang sudah saya pegang, bukan orang lain yang memulainya. Mukullah dikasih emas. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Sebenarnya ini yang dilakukan.
Ini perbedaannya. Contoh kasus, siswa sering terlambat masuk kelas saat jam istirahat. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut silakan berdiri di pojok kelas, bawa bendera atau angkat satu kaki. Itu hukuman. Sudah dapat hukuman, konsekuensinya ada juga yang dia tanggung. Malu, apa lagi? Malu yang ditanggung, capek, yang bisa dia apa lagi? Ketinggalan pelajaran, betul. Apakah kita mau dicap sebagai guru penghukum? Yakin tidak ada apa-apa di sini. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk menuliskan kata-kata janji. Itu juga tidak ada fungsi sebenarnya. Kita sering ya ketika sekolah ya, saya berjanji tidak membuat PR, saya berjanji tidak akan mengejek lagi, tulis lembar. Fungsinya ada nggak? Ya ada, capek ya. Itu juga kaitannya sebenarnya itu menghukum, walaupun tidak fisik, tidak terlihat sama seperti bawa bendera atau mengangkat satu kaki. Tapi yang harus dilakukan adalah restitusi, menanyakan keyakinan. Nah, kita juga baru tahu yang namanya keyakinan ya. Baru tahu pas kita ada donasi ya. Oh, ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bahwa kita sepakat dan harus diyakini. Dengan keyakinan kelas itu membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak perlu datang ke pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Kita sendiri restitusi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya juga orang lain. Mereka akan merenungi sendiri. Karena kelihatan. Nanti kalau bapak itu melihat videonya, jadi jawaban kalau video memang kan nanti ya. Mungkin kalau ada tapi inilah yang harus kita lakukan. Saya juga berpikir gimana mau gitu. Saya halus-haluskan. Padahal saya orangnya kalau ngomong kan agak sedikit kuat. Saya halus-haluskan. Kalau kita ngomongnya kuat, kita dicap sebagai penghukum. Ingat terus murid. Makanya kita buat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan saja? Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu dibuat atas dasar peraturan yang terlalu banyak dan itu nanti sifat yang menghukum, maka kita turunkan, dibuat keyakinan kelas yang lebih abstrak, yang lebih konkret dan mudah dipahami serta dilaksanakan. Coba Bapak Ibu saya tanya, ada 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa jawabannya? Nah, ya, ada 2 jawaban ya. Ada 2 jawaban Bapak Ibu ya. Bu Novi menjawab supaya aman. Bu Emma supaya tidak ditangkap polisi. Walaupun kemarin hilang ya. Jawabannya kalau peraturan artinya kita dihukum. Mana SIM-mu, mana STNK kamu, sini, silakan nanti ambil di sini. Kelasnya gimana gitu ya Pak ya? Kelasnya gimana gitu? Malu di depan orang. Sampai ada wali murid sini mengatakan, bro enaknya siang-siang ngasih es ke bapak polisi. Itu siapa yang aku di depan orang tua saya kayak Mas Eko kalau nggak salah sampai seperti itu kan rasanya gimana gitu. Artinya kita sedang dihukum oleh peraturan lalu lintas, tapi jawabannya itu demi keselamatan utamanya, bukan hanya menghindari polisi. Walaupun hanya keluar paru pakai helm, bukan menghindari polisi, tetap pakai keselamatan yang kita utamakan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau yang ada dalam bayangan Bapak Ibu. Betul, dari kesehatan, bukan karena di sekolah harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker nanti dimarahin guru kan. Pasti kita menjawab keyakinan berkaitan dengan keyakinan. Bahwa memakai masker saya yakin menjaga kita dan menjaga orang lain agar tetap sehat. Ya. Jadi kalau nggak pakai masker dihukum nanti.
Keyakinan kelas, seorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna, sia-sia. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuannya, menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kayak gue yang tadi, pakai motor, mereka menggunakan helm karena was-was dengan polisi. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan untuk kesepakatan kelas menggunakan kata-kata positif. Dilarang menggunakan kata tidak atau jangan datang terlambat, datang tepat waktu, itu lebih baik, akan lebih baik. Menghargai sesama teman di kelas. Kalau pakai kata jangan dan itu masih apa ya, konotasi negatif ya. Saya juga ada di kelas kemarin di dokter Yudi ya. Buat sama-sama kayak gini ya. Itu ada tidak terlambat ke sekolah, tidak terlambat. Kalau tidak terlambat itu bagaimana rasanya? Jadi diubah datang tepat waktu ke sekolah. Itu akan lebih halus bahasanya. Gitu. Ya, tidak datang terlambat, ya, tidak membuang sampah sembarangan, nggak ada ya. Ya, ini tidak. Tujuh T ya. Kalau tidak mengerjakan tugas tepat waktu, ini harus menggunakan kata-kata positif, bukan negatif. Tidak itu dihilangkan. Begitu juga kita dalam membuat soal ya, yang bukan kriteria kenaikan kelas di bawah ini adalah itu juga contoh. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ini kebutuhan kita. Jadi yang kita ketahui itu hanya kebutuhan primer, sekunder, tersier. Padahal ini semua saya juga perlu tahu. Saya juga perlu tahu Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan apa ya? Kita kebutuhan primer, sekunder, tersier. Artinya kebutuhan berkaitan dengan rumah, sandang, pangan, ya, papan ya rumah tadi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Inilah kebutuhan si Kevin. Saya juga tahu bahwa dia merasa tidak diterima oleh kelompok, merasa tidak diterima oleh keluarganya, tidak dipedulikan. Dia merasa untuk diterima loh di kalangan aku tuh bisa nggak? Nggak ada perubahan. Seperti tadi saya bermain dengan pramuka, bermain games kosong. Dia terlibat aktif dan dia melakukan kebutuhan merasa diterima dan satu lagi penguasaan. Dia memimpin teman-temannya, merasa bahwa dirinya itu bisa. Aku bisa Pak, aku bisa. Itulah kebutuhan. Yang ketiga kebebasan. Evin jalan-jalan di kelas jalan-jalan. Suka mojok-mojok aku bebas, itu kebebasan. Ada anak yang tertidur, itu kebebasan dan kesenangan. Kalau kesenangannya nggak duduk di tempat, itu kesenangan anak. Itulah kebutuhannya. Kita harus tahu daripada kita menghukum, kita harus pelajari dulu latar belakangnya. Ngapa sih si A itu lari-lari di kelas? Ngapa sih itu duduknya mepet-mepet ke tembok? Kita harus tahu latar belakangnya. Apa yang dia butuhkan? Apa yang anak butuhkan? Saya juga yakin kita semua di sini, kita merasa semuanya. Saya ingin bebas. Saya senang kalau cara mengajar seperti ini. Saya harus bisa menjadi seorang
yang memimpin teman-teman. Dan kita begitu juga dengan anak-anak. Ini kebutuhan dasar kita yang harus kita pahami. Ini posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ketika kita berada di kelas. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan terakhir manajer. Penghukum terlambat lagi, bisa datang lebih cepat. Itu penghukum. Pembuat rasa bersalah juga demikian. Nadanya halus. Tolonglah Kevin, ayo kerjakan tugasnya. Kamu gak kasihan sama Pak sudah capek-capek ngajar. Itu akan membuat siswa merasa bersalah dan disudutkan. Seolah saya tidak mengerjakan tugas itu, Pak Ben nanti dimarahi oleh buku sekolah-sekolah. Itu akan merasa bersalah dia. Kita juga pernah melakukan hal itu, sama pernah juga. Itulah posisi kontrol kita. Sebagai teman juga, bos. Kemudian akan merasa dinagari. Tapi jangan terlalu kita dianggap sebagai teman sebayanya, itu juga akan bahaya. Sebagai pemantau dulu. Ibu perhatikan dari tadi itu ngobrol ya. Nah, bahasanya halus. Itu pemantau. Oh itu lagi asik ngobrol. Oh itu jalan-jalan, itu pemantau. Kita melihat di sekeliling kita. Oh ada yang ngantuk, oh ada yang serius. Yang terakhir manajer. Manajer ini adalah posisi tertinggi dalam posisi kontrol. Guru itu adalah manajer. Dari 5 ini kita dibagi akan kita bagi 2 golongan, identitas sukses dan identitas gagal. Yang gagal di mana? Kira-kira Bapak Ibu. Yang gagal di mana? Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Itu masa gagal. Kita dicap sebagai guru penghukum, ada takut kalau dengan dihukum. Identitas sukses itu ketika kita melakukan hubungan dengan murid sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tapi yang lebih baik dari ketiga identitas sukses, harusnya kita memiliki posisi yang terakhir sebagai manajer. Kalau manajer itu tidak akan bahasanya lebih halus lagi, mendengarkan dulu keluhan-keluhan siswanya. Ini posisi kontrol sebagai seorang guru. Ini penghukum, ada suaranya. Waktu yang ngotot, menunjuk kamu sama, kamu udah prepare keluar kelas. Bagaimana perasaan murid bila guru mengatakan hal demikian? Hasilnya murid itu pasti marah, murid dendam. Ayo Pak Ben bikin malu aku terlambat dimarahi, jam kelas sudah tidak kebagian dan dipotong terlambat dimarahi, bawa zoom tegak loh, dia dendam, kompet tinggi potong Pak Ben. Itu yang terjadi. Apalagi anak SMA, anak SD masih muda loh. Ini pengalaman saya yang mengikuti program guru penggerak. Kalau enak kalau masih SD, kalau SMA terlambat sini. Ya ada berkelahi ya dengan siswa-siswi SMA. Mereka lebih harus pendekatan lagi. Pembuat rasa bersalah nih, ada suaranya halus, lembut. Yani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu kan, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Dia akan merasa bersalah. Kamu kok senang ya mengecewakan ibu? Dan mungkin kan bahasanya, kamu ini mengecewakan saya, harus bahasanya. Tapi itu akan membuat rasa bersalah itu timbul. Aduh, gara-gara saya ibu guru kecewa. Bagaimana perasaan murid? Hasilnya, murid merasa bersalah karena mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ya. Ini sebagai teman, ya, pilih, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Kamu tidak tahu kan? Seperti saya dengan Kevin, Bu Yudul dengan Kevin, Bu Yudul dengan zaman Matthew, Bu Yudul dengan itu sebagai teman, sudah baik. Ya. Kalau dengan si Filipus yang suka marah, dilakukan. Itu yang harusnya kita lakukan. Hasilnya murid akan senang. Di sisi lain ada negatifnya. Murid menjadi bergantung pada guru tersebut. Itu akan menimbulkan like and dislike. Saya akan senang dengan Ibu Novi kan dirangkul terus, enak dengan Ibu Novi mulai senyum. Dengan Pak Arga belum tentu. Itu negatifnya, ya. Belum tentu. Karena merasa nyaman. Oh, saya merasa nyaman di bawah oleh Pak Arga nyaman. Nah, belum kan merasa nyaman. Tapi dengan guru lain belum tentu. Nah, itu negatifnya. Sekarang posisi pemantau tadi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketinggalan. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas. Sudah harus ada yang seperti begitu lah. Kita sebagai pemantau. Nanti kalau kamu kerjakan ya tugas ini, susun saja nggak apa-apa, itu pemantau. Hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi, namun murid merasa tidak nyaman. Yang lain istirahat, makan, kita menulis, merasa tidak nyaman. Itu juga ada sisi negatifnya. Yang terakhir, bagaimana coba kita lihat? Sebagai manajer, suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekati murid. Percakapannya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Lalu gimana? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Dia sudah menemukan solusi. Kita hanya mengorek-ngorek. Ini posisi kita sebagai seorang manajer. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Dengan cara apa? Oh, saya akan tidur lebih awal Pak, tidak terlalu malam. Seperti itu contohnya. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Itu posisi kita sebagai seorang manajer, sebagai guru. Di sinilah tingkat yang paling tinggi, bukan sebagai dua tadi terutama. Sebagai teman boleh, sebagai pemantau boleh, tapi ada sisi negatif yang paling boleh. Jadi pada posisi ini, perasaan murid bagaimana diperlakukan seperti ini? Kira-kira tenang nggak murid kalau diperlakukan seperti ini? Dalam bayangan Bapak Ibu, tenang nggak? Pasti muridnya senang. Oh, ternyata saya tidak jadi dimarahi. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Pasti bilang begitu ya. Posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak terpaksa. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya sendiri. Tentu dengan bimbingan kita. Ada yang bertanya, kalau ini tidak berhasil bagaimana Pak? Terus-terusan terus. Guru kelas kita mau pelajari PTK, tidak kelas ada siklus 1, siklus 2, dan setelah belajar terus refleksi. Tidak apa-apa. Yang penting kita tidak dicap sebagai seorang penghukum dan membuat merasa bersalah. Ini menerapkan segitiga restitusi. Langkahnya ada 3, agar ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan menstabilkan identitas anak ketika anak melakukan kesalahan. Yang kedua, memvalidasi tindakan mereka yang salah. Kita akan memperbaiki, bukan menghakimi. Yang ketiga, berkaitan dengan keyakinan kelas. Kita harus menanyakan keyakinan kelas. Ini yang dilaksanakan dalam segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu bisa berpikir mana sih yang harus saya lakukan, penghukum, konsekuensi, atau restitusi. Harapannya adalah yang terakhir restitusi.
Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Memvalidasi tindakan yang salah, semua perilaku pasti memiliki alasan. Jadi anak-anak itu bersalah pasti ada alasan. Mengapa sih? Ada sebabnya, ada sebab, ada akibat. Kita semua memiliki motivasi secara internal. Ini segitiga restitusi. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau murid lagi emosi, kita betul saja. Setiap orang pasti pertama melakukan kesalahan. Itu sebagai manajer sama, saya juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga, bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang yang pertama melakukan kesalahan. Banyak teman-temannya, saya juga akan lebih baik kelihatannya. Kelihatannya, tapi ini ada fungsinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang kita validasi di situ? Kita tanyakan, kenapa sih kamu tidak pakai ikat pinggang? Pasti ada alasannya. Ribet pak, itu yang dia Kevin. Ribet pak. Tidak enak pak. Kalau tangan dia angkat itu keluar terus bajunya. Itu kata Kevin. Ada kan cara yang lebih efektif untuk kami butuhkan. Itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat? Kami ingin menjadi orang yang seperti apa, baik atau buruknya tersendiri. Ada percakapan yang nanti geli sendiri kalau ibu lihat ya, monik saya sampai geli itu kan. Nih, ini menstabilkan identitas, bagian dasar dan segitiga restitusi yang mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik, itu akan membuatnya dalam posisi gagal. Kita mengkritik dia. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kalimatnya berbuat salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pasti menyelesaikan masalah juga pasti ada pernah dengan bahasa yang seperti itu. Saya yakin itulah yang namanya restitusi Bapak Ibu. Oh ini ya. Pasti Bapak Ibu kan kalau ada anak yang bermasalah, ngapain kok kamu pukul-pukul dia? Sebenarnya itu yang namanya menstabilkan identitas. Alasannya apa? Itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita mengatakan kalimat di atas, pastilah, pasti anak itu akan sulit, bahkan hampir tidak mungkin anak tersebut akan membangkang. Itu contohnya. Kita harus, kalau kita Kevin itu batu, kalau saya jadi batu, tidak jadi. Saya sama-sama keras dengan Kevin, ini tidak jadi. Ya. Jadi dia butuh perhatian yang lebih. Ini menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Teori kontrol mengatakan semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Kita mungkin tidak suka dengan sikap seorang anak yang terus-terusan merengek, tetapi sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat yang dikatakan sebaiknya, dan kamu pasti tidak salah, punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Kamu tuh bisa kok. Penting bagi dirimu juga orang lain. Biasanya guru memuji dengan hal-hal lain walaupun jengkel kita. Mungkin Bapak Ibu yang bermain TikTok ada ya, ada bermain TikTok saya ini guru milenial. Ada cerita nenek gelam ya, tahu nenek gelam ya, yang suka kebun-kebunin kayu gelam di jalan-jalan itu ditangkap oleh Yayasan Mandiri. Tapi orang itu begitu sabar, dinudai, bicaranya kotor dari itu kebun binatang, semuanya dikeluarkan. Tapi Bapak itu sabar sekali. Saya selalu berpikir kok bisa ya orang seperti ini. Padahal dia bukan guru, kok bisa? Itu fungsinya ada diri kita sih sebenarnya. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat, apa sih nilai-nilainya, kami ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering
yang kita tidak menganggap ketika kita melakukan perbaikan kesalahan di kelas kita. Guru dapat membantu dengan bertanya manfaat dari keyakinan kelas itu apa. Itulah gunanya keyakinan kelas. Jadi kalau bertanya, apa sih itu kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu, menghindari kita atau keyakinan kelas itu lebih menuntut kita untuk melaksanakan disiplin positif, budaya positif. Budaya positif apa yang ada di SD Indonesia? Banyak sudah kita lakukan. Memang butuh kesabaran. Setiap kali kita upacara, kita berbicaranya tentang sampah, kita berbicara tentang bullying, memang kita harus ekstra sabar. Tapi dari sini, dari kita berkumpul di sini, kita belajar hindarilah hukuman, hindarilah nada-nada yang tinggi. Bukan berarti kita meloloskan anak ada pernah dihukum, bukan seperti itu. Tapi kita harus melakukan sebuah restitusi. Nah, ini penerapan budaya positif, keyakinan kelas, buat kesepakatan kelas. Nah, itu sudah ada di depan itu ya, Bu Bibi ya. Nah, boleh nanti kalau mau dirubah yang kata tidak tadi menggunakan kata-kata positif. Nah, penerapan budaya positif lainnya, menjaga kebersihan kelas, melakukan 5S sudah kita laksanakan. Karena pandemi, jarak dan waktu kita terpisah. Tapi ada budaya-budaya positif, ada budaya-budaya yang kita ambil kebiasaan baik dari sekolah kita. Selalu kita menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai kebajikan. Itulah Bapak Ibu penerapan budaya positif di sekolah kita. Sebentar saya akan menanyakan proses restitusi pada anak. Nanti saya mohon Bapak Ibu memberi tanggapan bukan balik pada saya untuk kita perbaiki, untuk saya perbaiki terlebih ke depannya bagaimana, apa yang harus saya lakukan, seperti apa, jadi mohon masukannya nanti Bapak Ibu. Intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut kasus pertama. Hans dan Rafael adalah siswa kelas 6A SD desa. Pada saat jam pelajaran olahraga, mereka bermain futsal bersama teman yang lainnya. Lagi asik bermain, Hans berkata ke Rafael, "Hei Rafael, bantu ayo, oper dong bolanya." Spontan Rafael mendekati Hans dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Berikut skenario penerapan segitiga restitusi. Apakah Anda tahu mengapa saya memanggil Anda di sini? Ya, saya tadi dengar dari teman-teman kalian bahwa pada saat saya olahraga kalian berkelahi di lawan. Apakah itu benar?
yang dinamakan skenario restitusi. Daripada kita langsung menghadapinya di kelas, itu akan membuat dia malu. Kita menegur walaupun kita melaksanakan restitusi di kelas, itu akan membuat dia malu. Jadi kita panggil sendiri. Pasti kita juga sudah melakukan hal yang sama ketika kita melakukan sebuah pelanggaran. Pasti begitu. Benar Bapak Ibu. Tapi cara kita, di kelas masih ya, anak-anak mendengar, tapi kita ada di kantor. Tapi pertanyaannya seperti ini, kita jengkel. Seandainya ada masalah seperti itu, jengkel. Saya juga emosi duluan. Aku itu pelanggaran ini bukan ngejek. Intinya bukan minta maaf, tapi terus dikejar terus. Anak itu melakukan kesalahan karena apa? Dia berbuat salah karena apa? Pasti ada alasannya. Kita menanyakan, memposisikan diri sebagai seorang manajer. Itulah yang disebut restitusi. Harapannya dari apa yang sudah kita bicarakan siang hari ini, Bapak Ibu, kita bisa menerapkannya di kelas kita. Saya hanya perantara saja dari kedua fasilitator saya, Ibu Wahyu dan Ibu Yohana, perpanjangan tangan untuk kita semua. Karena menggerakkan itu adalah tugas setiap orang pada dasarnya, bukan hanya tugas guru penggerak. Kalau melihat di situ ada 7 budaya malu, melihat orang sibuk kita sudah tahu, itu sebenarnya sudah menyinggung. Malu ketika melihat rekan kita sibuk. Tuh. Jadi harapannya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita sudah saksikan, dengarkan, kita bisa memahami nilai-nilai apa yang ada pada diri kita, posisi kontrol, kebutuhan manusia sebagai apa, dan yang terakhir kita harus melaksanakan dari ketiganya tadi, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Tiga pilihan itu yang dikatakan dalam KHD buku ini. Keterkaitan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon sekali lagi umpan baliknya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya silakan 1 atau 2 pertanyaan. Mungkin ada yang mengganjal. Sebisa mungkin saya akan menjawab. Silakan, tidak apa-apa. Berdasarkan pengalaman, tidak apa-apa. Kita sharing kok. Saya harap mungkin ada umpan balik terkait apa yang sudah saya paparkan. Mungkin masih ada yang bingung atau bagaimana. Saya persilakan kepada Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Mau slide keberapa silakan saya tampilkan lagi sebelum kita akhiri. Silakan. Kalau ada umpan balik Bu Santi, daripada nanti mengganjal, nggak apa-apa. Yang mana Bu Santi bingung atau mau yang seperti apa? Umpan balik itu untuk saya pribadi terutama. Apakah proses ini seperti apa yang sudah dilakukan sebagaimana mestinya? Silakan. Saya beri kesempatan kepada Bu Santi atau Bu Yuli memberikan umpan balik atau mau bertanya, silakan. Kalau Pak Bu Santi, silakan. Terima kasih Pak Ber untuk kesempatan saya bertanya. Mungkin saya masih bingung, ingin saya tanyakan. Saya sebagai guru ingin tahu bagaimana cara kita membangun motivasi pada anak itu agar anak itu bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Apakah melalui restitusi tadi atau bagaimana? Terima kasih Bu Santi. Bagaimana membangun motivasi pada diri sendiri? Motivasi pada diri sendiri itu yang punya kita sendiri. Cara menghargainya, nilai-nilai kebajikan itu sudah ada pada diri sendiri. Dalam kurikulum Merdeka, nilai kebajikan apa? Saya balik bertanya Bapak Ibu, tahu nggak nilai kebajikan? Bapak Ibu sudah pernah kan mendengar nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal itu yang ada pada Bapak Ibu setiap hari Jumat. Dimensi profit
profil pelajar Pancasila. Itulah nilai kebajikan universal pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada apa, Bapak Ibu? Yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua bernalar kritis. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat kreatif. Yang kelima gotong royong. Yang terakhir mandiri. Sebenarnya ketika kita mengajarkan profil pelajar Pancasila P5 dari Jumat, itulah harapannya anak-anak memiliki motivasi seperti itu. Bapak Ibu memberikan contoh gaya hidup berkelanjutan temanya. Oh, gaya hidup berkelanjutan itu seperti apa? Itulah yang diharapkan. Motivasi itu akan nongol sendirinya. Jadi motivasi dari luar itu hanya berapa persen. Anak pasti memiliki motivasi. Kalau motivasi anak itu tadi belajar mau disuruh-suruh, itu tidak ada motivasi. Jadi motivasi ditumbuhkan, dikembangkan berdasarkan pengalaman yang mereka punya. Pengalaman apa sih? Itulah yang menjadikan motivasi. Kita hanya sebagai guru hanya memberikan motivasi dari luar, menayangkan video-video interaktif berkaitan dengan karakter. Bisa seperti itu. Kita kan di kelas sebagai guru budi pekerti ya. Bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan yang lain selain daripada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilai kebahagiaan yang lain, kejujuran, bertanggung jawab, saling menghormati, semuanya sudah dirangkum dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi bukan intinya, oh nanti di puncaknya kita melakukan sebuah hasil karya. Itu imbasnya. Ketika kita sudah melakukan sesuatu dirangkum dari gaya hidup berkelanjutan, oh bahwa kita ini harus memilah dan memilih sampah organik, anorganik, dibuat sesuatu, oh itu hasilnya seperti ini. Itu yang diharapkan. Bukan nanti mewahnya pajangan apa yang saya buat di situ, bukan seperti itu. Anak-anak ketika melakukan kegiatan karena semua dimensinya, dia pasti bernalar. Ini sampah untuk apa? Ini gunanya untuk apa ini sampah plastik? Kok ibu guru suruh mengumpulkan? Dibuatnya untuk apa? Oh, sampah plastik itu dipisahkan dengan sampah yang daun-daunan organik. Nanti akan dibuat berbagai macam bentuk dan hasil-hasil karya yang luar biasa. Gitu, tulisannya. Masih ada lagi? Oke. Ada yang ganjelan? Apa? Jadi kalau restitusi itu merupakan sebuah tawaran, iya, tawaran bukan paksaan. Kita seperti orang berjualan tawar menawar. Kenapa sih harganya mahal, bisa kurang dari tawar menawar? Begitu juga kita melakukan restitusi terhadap anak yang melanggar kesepakatan di kelas. Jadi jangan kita langsung menghukum, membuatnya merasa bersalah. Itu sebisa mungkin kita jauhkan. Oke, Willy, ada lagi? Gak apa-apa. Satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Ya, pertanyaan hanya tanggapan dari hasil yang saya lihat hari ini sangat bermanfaat sekali, khususnya kami para guru dari yang terangkan tadi membuat mengetuk hati bagaimana cara mengatasi anak. Ternyata selama ini seperti itu, oh ya, diingatkan kembali. Ternyata restitusi terus manajer tadi memang perlu dilakukan. Dan dari sini kan kita bisa belajar, walaupun saling bertanya ya, kalau ada apa-apa nanti atau ada sebagai gurunya kita tanggapan. Terima kasih untuk Bu Yuli Busati. Jangan biasa aja, kalau tepuk keren atau tepuk apresiasi. Bapak Ibu, sekali lagi saya hanya berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapat. Tidak mungkin saya pendam-pendam. Tidak boleh seperti itu. Kalau Bapak Ibu bertanya, silakan ngomong, nggak apa-apa. Nggak perlu takut, nggak perlu canggung.
nggak perlu ada kesenjangan atau merasa jauh. Silakan saja kalau mau bertanya. Kalau malu melalui WA juga nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Bapak Ibu itu sudah tergerak hatinya untuk belajar. Bapak Ibu juga sudah bergerak di lapangan, memiliki peran-peran dan nilai-nilai sebagai seorang guru. Tinggal menggerakkannya, menggerakkan sesama kita. Jadi bukan masalah semata-mata ini hanya untuk tugas saya saja, tidak. Saya harus berbagi praktik baik terkait dengan ini. Nanti saya masuk ke modul 2, begitu juga nanti saya akan berbagi praktik baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah ambil bagian pada siang hari ini. Harapannya ke teman-teman yang lain yang belum bisa mengikuti pada siang hari ini juga bisa membawa perubahan pada diri kita, pada anak-anak didik kita, di kelas kita, juga di sekolah kita. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, ada lagi temunya tepuk wow, ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih. Selamat siang. Silakan dilanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih.